Haleluya. Mari kita bahas renungan firman Tuhan pada saat ini di dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Saya bacakan. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, maka ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera pergi dan berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara yang kekasih, di sini dikatakan bahwa Yesus berjalan dan dia tiba sampai di Yeriko. Saudara tahu bahwa Yeriko adalah kota kutuk, saudara, kota kutuk. Karena pada waktu dulu Yosua dan Kaleb mengalahkan Yeriko, ketika Yeriko sudah ditumpas, maka Yosua itu mengatakan kepada Yeriko, "Terkutuklah kota ini." Jadi Yeriko itu adalah kota kutuk sebab sudah dikutuk oleh Joshua waktu dia mengalahkan Yeriko. Nah, walaupun itu kota kutuk, saudara, di situ ada seorang Bartimeus sedang meminta-minta. Dia mendengar bahwa Yesus lewat situ dan dia berseru, berteriak-teriak memanggil nama Yesus. Tapi banyak orang, saudara, yang menegurnya supaya ia diam, ya. Diam, jangan kau bicara, ya. Tapi Bartimeus semakin dia dilarang, semakin dia berteriak kepada Yesus. Pada akhirnya Tuhan Yesus pada saat itu berhenti dan Tuhan Yesus memanggil Bartimeus. Nah, saudara yang kekasih, di situ kita lihat bahwa kita sama seperti Bartimeus ada di dalam kota kutuk. Dalam arti ini adalah bahwa kehidupan kita, karena kita berdosa, sebenarnya kita sudah ada di dalam kutuk dosa, saudara, ya. Ketika kita berdosa, dosa kita belum diampuni, ya, Tuhan Yesus belum datang kepada kita semua di dalam kutuk, ya, di dalam Jericho, ya. Dalam pengertiannya kita masih berada di dalam Jericho, ya, karena kita berada di dalam kutuk. Nah, ketika itu Tuhan Yesus memanggil kita bertobat, saudara, maka Tuhan memanggil kita dari dalam kutuk itu, dalam dosa itu. Dia menarik kita keluar supaya kita hidup bagi kemuliaannya. Nah, saudara yang kekasih, pada saat itu Bartimeus, saudara, dia pergi kepada Yesus, dan sebelum pergi dia di dalam ayat 50 dia dikatakan begini, lalu ia menanggalkan jubahnya, ya, segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Jadi dia menanggalkan jubahnya, saudara. Nah, jubah ini, saudara,
Ini jubah yang dipakai oleh Bartimeus pada saat dia melakukan hal-hal yang kurang baik, ya, marah-marah, mungkin iri hati juga, ya, mungkin dia dendam sama orang, ya, dia banyak sekali hal-hal yang negatif, ya, hal-hal yang penuh dosa dilakukan bersama jubah ini. Ya, pada saat dia dipanggil oleh Yesus, saudara, dia melepaskan jubahnya, saudara. Ya, dia katakan, jubah, engkau selalu bersama-sama dengan aku pada saat aku melakukan hal yang buruk, ya, pada saat aku melakukan yang tidak baik, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Pada saat ini aku akan lemparkan kamu pergi, ya. Jadi dia melepaskan jubahnya, saudara, ya. Dia berkata, engkau tidak akan bersamaku lagi, hai jubah, karena aku akan pergi kepada Yesus. Aku akan menjadi manusia baru. Tuhan Yesus akan merubah hatiku, merubah jiwa dan tubuhku menjadi baru, saudara, ya. Dan pada saat itu, saudara, inilah yang Bartimeus rasakan, bahwa dia sudah tidak mau lagi memakai jubah itu, saudara. Ya, jubah itu melambangkan perbuatan sebenarnya. Kalau kita nanti di surga, saudara, Tuhan akan memberikan kita jubah putih, ya. Jubah putih bukan jubah putih yang seperti kita lihat sekarang. Jubah putih dalam arti di sana adalah jubah putih yang berkilauannya seperti matahari, ada cahayanya, saudara. Itu di sini tidak ada, saudara. Tapi jubah itu ada di surga, saudara. Nah, kenapa jubah putih? Karena orang-orang kudus Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan firman Tuhan, dia melakukan kebenaran, maka ia diberikan jubah putih, saudara, ya. Jadi jubah putih itu melambangkan perbuatan dia yang baik, yang suci, yang berkenan kepada Allah, sehingga ia diberikan jubah putih. Nah, pada saat ini Bartimeus sudah tidak mau memakai jubahnya. Karena apa, saudara? Karena dia tidak mau lagi berbuat dosa, saudara. Akhirnya dia pergi, dan Tuhan Yesus katakan, apa yang kamu inginkan supaya aku perbuat padamu? Supaya mataku dapat melihat. Tuhan Yesus katakan, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau, ya. Saudara, kita harus percaya kepada Yesus, saudara. Kalau saudara percaya pada Yesus, ya, saudara, apapun penyakit saudara pasti disembuhkan oleh Tuhan, ya. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Semua penyakit, ya, kalau engkau percaya, di sini katakan imanmu menyelamatkan engkau. Iman, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan imanmu membuat engkau lebih baik, lebih kuat, lebih sehat, ya. Jadi tidak ada lagi kebutaan, saudara. Nah, inilah saudara Bartimeus. Pada saat ini dia sudah disembuhkan, dan apa yang dia lakukan setelah dia sembuh, di situ dikatakan pada saat itu ia melek dan ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Nah, sudah sembuh, dia tidak kembali lagi ke Yeriko, saudara. Dia tidak lagi kembali ke kota kutuk itu, saudara. Dia tidak lagi menderita penyakit di kota kutuk. Dia tidak lagi menderita sakit kanker atau sakit buta, ya, atau sakit lumpuh. Tidak ada lagi. Sebab dia tidak mau lagi ada di kota Yeriko. Dia keluar dari kota Yeriko, dari kota kutuk itu. Dia menuju kepada mengikuti Yesus. Hidup dalam kelimpahan, saudara. Hidup dalam kelimpahan, mempunyai hidup dan hidup di dalam kelimpahan, ya. Dia mengikuti Yesus. Nah, saudara yang kekasih, kalau kita hidup, saudara, dipanggil oleh Tuhan, tapi kita masih ada di Yeriko, saudara, ya, kita masih berdosa, otomatis kita penyakitnya kembali lagi, saudara, ya. Ya, kita tidak, dulu sudah disembuhkan, tetapi kita kembali lagi masih di kota Yeriko, di kota kutuk. Kita tidak ditebus lagi, saudara, ya. Akhirnya kita menderita, kita miskin, kita melarat,
kita sakit, penyakit ada, pusing kepala, stres, kewalahan, ya, depresi, semuanya ada di kota kutuk, saudara ya. Jadi kalau kita udah dipanggil Tuhan, saudara, apa langkah yang harus kita lakukan? Kita sudah disembuhkan, kita sudah ditebus dari kemiskinan, kita harus mengikut Yesus, saudara. Nah, ini yang diambil oleh si Bartimeus. Mengikut Yesus itulah keputusan yang paling terbaik, saudara. Jadi ketika Bartimeus mengikut Yesus, dia tidak buta lagi, tapi dia hidup di dalam kelimpahan. Nah, inilah saudara, kalau kita mau menjadi pengikut Yesus, saudara, kita hidup di dalam kelimpahannya. Nah, semua orang yang meminta-minta, termasuk kita semua orang kita banyak meminta kepada Tuhan. Semua kebutuhan kita, ya pasti kita minta. Kebutuhan kita sehari-hari, beras, lauk pauk, pakaian, semua, rumah, mobil, motor, semuanya kita minta kepada Tuhan. Ya. Pada saat kita di Yeriko, kita semua meminta, sama seperti kondisinya Bartimeus, saudara. Ya. Pada saat kita ada di dalam kutuk dosa, kita sama seperti Bartimeus. Tapi ketika kita bertobat, kita melepaskan jubah kemiskinan, jubah penyakit, jubah dendam, jubah kemunafikan, jubah pencurian, tipu muslihat, kita tinggalkan jubah itu, maka kita sebenarnya sudah masuk ke dalam hidup dalam kelimpahan. Terus kita ambil langkah, ambil keputusan untuk mengikut Yesus, maka sebenarnya kita sudah ada di dalam kehidupan berkelimpahan, saudara. Nah, semua orang sama seperti Bartimeus, semua orang buta, ya saudara, ya. Karena kita tidak dapat mengetahui jalan kemana, ya. Kita hidup untuk kemana? Kita lahir di dunia untuk apa? Kita tidak tahu. Kita semua buta, ya. Kita tidak tahu jalan kemana. Tapi kalau kita hidup bersama Yesus, kita tahu hidup kita berarti, kita tahu jalan kita harus kemana. Ya, karena Yesus adalah terang dunia. Kalau kita hidup di dalam dosa, hidup dalam kegelapan, sebenarnya kita tidak tahu jalan kemana. Itu yang penting, saudara. Oleh sebab itu kita harus bertobat, minta kepada Tuhan supaya kita dijadikan terang, ya. Tuhan Yesus katakan, engkaulah terang dunia. Jadi ketika kita datang kepada Yesus, sebenarnya berangsur-angsur kegelapan kita tidak ada, dan kita pada saat kita memutuskan ikut Yesus, kita sudah menjadi anak terang, saudara. Nah, itu seperti itu. Jadi Yeriko adalah kota kutuk. Kita tidak boleh tinggal di Yeriko. Kita harus pindah dan kepada Tuhan Yesus, yang ditebus oleh Tuhan, dan setelah itu kita harus mengikut Yesus supaya kita hidup dalam kelimpahan. Nah, inilah saudara yang kekasih, Tuhan mau kita meninggalkan Yeriko, ya. Tidak ada Yeriko, tinggalkan Yeriko, tinggalkan kota dosa itu, tinggalkan kota kutuk itu, saudara. Tinggalkan Yeriko, ya. Kita harus hidup dalam kelimpahan, kita harus hidup di dalam kehidupan yang kekal, kehidupan di dalam Yesus Kristus. Kita harus hidup di dalam kehidupannya Tuhan. Nah, inilah saudara firman Tuhan pada saat ini yang singkat, tapi kita mengerti itu bahwa kita harus meninggalkan Yeriko. Kita sudah ditebus, kita memiliki hidup yang berlimpah-limpah bersama Tuhan Yesus. Mari kita ikut Yesus, saudara. Haleluya, amin.